Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar market cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like, subscribe, dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan update terbaru soal cryptocurrency. Oke, untuk video hari ini kita bakalan membahas salah satu token lagi yang minggu lalu juga udah pernah saya bahas, yang lagi ngetrend sekarang, yang banyak dibicarain orang, yang katanya pembunuh Dogecoin, apalagi kalau bukan Shiba token. Nah, kalau misalnya teman-teman belum pernah dengar apa itu Shiba token, boleh aja langsung tonton dulu video saya sebelumnya yang membahas tentang Shiba Inu. Di sana kita membahas apa itu Shiba Inu, lalu siapa yang mendirikannya, bla 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 bla, itu semua dari video sebelumnya. Dan hari ini saya bakalan kasih beberapa pandangan saya terhadap Shiba Inu untuk kondisi sekarangnya, dan kepada para investor Shiba Inu kira-kira apa yang harus dilakukan, prediksi saya bagaimana ke depan, itu akan saya bahas semua di video kali ini. Oke. Dan saya akan bahas juga kenapa teman-teman kayaknya harus tetap hold gitu Shiba Inu kalau misalnya teman-teman udah sempat membeli, ya. Oke, kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus. Kita bakalan bahas semua itu di video kali ini. Jadi langsung aja kita mulai. Let's go. Jadi untuk website, ya ini kita nggak usah bahas terlalu panjang lagi lah ya. Sepertinya nggak ada yang baru juga, masih sama aja untuk tampilan websitenya ini. Dan untuk hari ini Shiba Inu berada di top 46 atau ada di urutan 46 dengan market cap terbesar ke 46 di CoinMarketCap dengan market cap sebesar 2 miliar dolar. Dan ini menurun sekitar 36% dari minggu sebelumnya, dan hari ini turunnya juga cukup signifikan sebesar 16%. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat chartnya di sini juga, mungkin kalau misalnya teman-teman yang holder atau yang pemegang mungkin bakalan jantungan gitu ya. Waduh, apa yang terjadi lagi nih? Kok bisa jatuhnya jauh banget? Nah, ada beberapa alasan yang mau saya kasih tahu atau pandangan saya kenapa harganya bisa seperti ini, dan juga kenapa teman-teman lebih baik di hold saja. Karena pertama begini, dari awal seharusnya ya, kalau teman-teman yang investasi di Shiba Inu, ini adalah sudah uang dingin. Pertama alasannya, harusnya sudah uang dingin yang teman-teman investasikan di Shiba Inu ini. Dalam artian apa? Kalaupun uang tersebut hilang, habis, tidak akan berefek apa-apa ke teman-teman. Karena seperti yang kita tahu ya, memang Shiba token ini adalah sebuah meme token yang resikonya cukup tinggi untuk diinvestasi. Jadi teman-teman taruh di sini itu harus uang dingin menurut saya. Jangan sampai teman-teman all in-nya ke Shiba Inu, karena mungkin ngelihat ada orang yang kaya raya karena all in di Dogecoin misalnya. Ya mungkin karena dia hoki gitu ya, tapi apakah kita bisa menjamin Shiba ini ke depan bakal seperti Dogecoin? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu kan. Makanya kita harus memakai uang dingin saja di sini supaya kita nggak stres gitu guys. Setiap hari ngelihat harganya turun naik seperti ini. Nah, di sini saya bakalan sedikit bahas technical analysisnya dulu. Nah, teman-teman yang kemarin udah nonton di video saya sebelumnya yang membahas Shiba Inu, saya udah kasih tahu juga bahwa Shiba Inu sekarang bergerak di channel ini, dan kemarin sudah breakout dan retest beberapa kali dan di reject ke bawah. Nah, untuk next apa? Kira-kira selanjutnya apa yang akan terjadi? Teman-teman bisa lihat sendiri di sini sebenarnya ada sebuah support yang cukup kuat di area sini. Ini adalah high yang sebelumnya di sini. Di area di sini ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu patokan misalnya teman-teman udah buy nih di sini, udah agak ketinggian kan. Kalau misalnya teman-teman masih punya kelebihan uang dingin, boleh aja nanti seroknya mulai dari sini lagi, diakumulasi aja. Kalau bisa juga dollar cost averaging, atau dalam artian dicicil aja belinya, jangan sekaligus timpa di sini. Karena
namanya technical analysis tidak 100% benar, bisa jadi dia bakal mantul di sini, bisa jadi juga dia bakal mantul ketika udah di bawah sini lagi. Dan perlu teman-teman ingat, kalau misalnya teman-teman panik melihat pergerakan harga yang seperti ini, saya bakalan kasih bukti bahwa ini sudah terjadi berkali-kali di Shiba Inu. Nah, ini kita mulai dari awal dulu deh. Dari tanggal 31 Januari deh coba ya. Nah, ini kan coba lihat, teman-teman perhatikan saja pola pergerakan harganya di sini ngepump jauh banget ngepumpnya. Nah, kita ukur nih penurunannya berapa. 92% dumpnya. Oke. Di sini. Lalu pergerakannya sideways, naik lagi, pump lagi kan? Lalu di sini koreksi lagi. 65%. Oke. Pump lagi. Udah sideways, habis sideways, pump lagi. Sampai ini jauh banget gitu ya. Nah, ini udah ngepump sampai ke sini. Ini sampai di sini tiba-tiba drop lagi. Dan ini dropnya berapa persen? 82%. Ya. Dan polanya semuanya sama. Teman-teman lihat, sekali ketika udah di pump, tiba-tiba langsung dropnya gila-gilaan, lalu sideways sebentar, baru naik lagi. Di sini juga sama kan? Pump gila-gilaan, dumpnya juga gila-gilaan, habis itu sideways, baru naik lagi. Dari pump gila-gilaan, dumpnya gila-gilaan lagi, sideways, naik. Hal yang sama juga terjadi di sini. Pumpnya luar biasa, dumpnya juga luar biasa, sideways, naik lagi. Dan sekarang kita ada di pola yang sama. Pumpnya gila-gilaan, dumpnya juga gila-gilaan, lalu sekarang kita lagi ada di masa sideways. Jadi kalau menurut saya ini hanya pola yang berulang, guys. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan di sini. Ini adalah pola yang wajar karena sudah terjadi berkali-kali juga di waktu-waktu sebelumnya. Jadi kenapa teman-teman harus panik di sini ketika teman-teman di sini nggak panik misalnya? Kenapa paniknya di sini? Padahal polanya sama gitu loh. Yang perlu teman-teman lakukan di sini mungkin ya hanya dollar cost averaging aja di sini, sabar-sabar aja kalau misalnya teman-teman yang udah invest. Karena kenapa? Ya namanya kita juga invest di sebuah aset yang beresiko tinggi gitu ya. Dan juga ini kan harusnya juga udah uang dingin teman-teman. Jadi kenapa harus teman-teman khawatir gitu? Kenapa harus panic selling? Sedangkan ini harganya udah jatuh luar biasa. Kalau teman-teman jualnya di area sini, sayang banget sih menurut saya, karena bisa jadi dalam beberapa minggu ke depan kalau Bitcoin recover, Bitcoin naik, harusnya Shiba Inu juga naik. Perlu teman-teman ingat juga namanya cryptocurrency, kalau misalnya Bitcoin turun, maka semua koin juga akan ikutan turun. Gitu kan? Itu mungkin bukan hal yang aneh lagi atau bukan hal yang teman-teman tidak tahu, bahwa namanya Bitcoin itu menentukan harga semua token-token yang lain. Kalau misalnya Bitcoin naik, ya rata-rata koin yang lain juga bakalan ikut naik. Kalau Bitcoin turun, ya rata-rata juga bakal turun. Nah, kalau Bitcoin sekarang ada di harga 35.000 dari yang topnya sekitar 60-an ribu, itu udah lebih dari 50% misalnya penurunannya. Dan apakah tidak wajar sebuah Shiba Inu itu turunnya sampai kita ukur berapa? 85%. Nah, 85% tadi juga udah kita ukur, di sini juga udah pernah sekitar 80% penurunannya. Di sebelah sini kita lihat ya. Ya, 83% kurang lebih. 83%. Jadi ini juga pernah terjadi sebelumnya, guys. 80% untuk retracement-nya, dan tetap aja masih bisa naik. Dan di sini juga pola yang sama, 80%. Nah, mungkin karena sekarang Bitcoin lagi turun terus, mungkin dalam waktu dekat masih akan sideways gitu, guys. Sebelum mungkin nanti ada beberapa juga
berita baik ya yang datang dari misalnya petisi yang sedang dibuat oleh komunitasnya Shiba Inu yang ingin listing di Coinbase, dan ini udah ditandatangani oleh sekitar 35.700 orang. Ya udah lumayan banyak, ini makin naik terus. Jadi kalau misalnya ternyata nanti benar di listing di Coinbase, harusnya itu juga menjadi salah satu katalis yang cukup baik untuk Shiba Inu. Karena untuk sekarang kondisinya banyak sekali yang menimbulkan keraguan. Misalnya salah satunya artikel ini, Shiba Inu Coin, is Shiba Inu Coin dead? What is it worth? Jadi di sini udah ada prediksi apakah Shiba Inu bakalan habis atau bakalan hilang gitu ya. Dan menurut saya itu sesuatu yang kayaknya nggak bakal terjadi. Karena kenapa? Kita melihat Shiba Inu coba ya. Watchlist-nya aja ada sekitar 900.000 gitu guys. Jadi yang tertarik soal Shiba Inu itu banyak sekali. Dan ini menurut saya akan sangat sulit jika bisa sampai nol gitu ya. Atau bisa hilang sama sekali, itu hampir nggak mungkin menurut saya. Yang pasti untuk sekarang mungkin harganya sideways dulu, agak boring gitu, agak membosankan. Cuman sebenarnya ini adalah spot-spot yang teman-teman harus cari. Kalau misalnya teman-teman mau serok, ini sebenarnya tempat yang sangat bagus. Dollar cost averaging aja sampai ke area sini, tunggu sampai ada momentum lagi naik. Nah itu teman-teman bakalan cuannya lumayan banyak gitu ya. Nah itu adalah beberapa alasan kenapa teman-teman harus tetap objektif lah ya dalam menilai kondisi Shiba Inu sekarang. Memang kita nggak boleh terlalu overconfidence juga, cuman kita jangan terlalu pesimis gitu. Karena ya kita anggap aja kita udah ngebuang uang dingin itu, dan kita nggak mau pusingin lagi, kita nggak mau stresin lagi. Siapa tahu aja dengan uang dingin itu kita nanti bisa jadi kaya gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau serok, boleh aja dari sini, dollar cost averaging aja sampai ke bawah sini. Kalau masih bisa dapat, seharusnya kalau makin turun teman-teman makin senang harusnya, karena seroknya makin murah kan, dapat tokennya lebih banyak. Dan yang pastinya kan teman-teman jangan lupa juga ada namanya Elon Musk yang kemarin udah sempat bantu ngepump Shiba Inu Coin ini, dan tidak ada garansi bahwa Elon Musk nggak bakal melakukan hal yang sama di kemudian hari. Mungkin Elon Musk masih nunggu dulu gitu ya, karena melihat kondisi Bitcoin sekarang juga lagi menurun. Bisa jadi ketika Bitcoin sudah bullish lagi, akan dipump lagi. Dan kalau misalnya udah terlanjur pump dan teman-teman baru berebut beli, itu salah mindsetnya. Jadi kita harus buy-nya low, sell-nya high. Jangan kebalik, jangan buy-nya high, sell-nya low gitu kan. Karena banyak orang yang terjebak di area sini. Wah naik nih, naik terus. Dan belinya di area sini. Itu adalah suatu kesalahan. Berarti teman-teman udah kebalik gitu. Harus teman-teman berarti buy high, sell-nya low gitu kan. Padahal seharusnya buy-nya low, sell-nya high gitu. Nah itu secara technical analysis. Secara fundamental juga sebenarnya tadi kita udah jelasin dari petisi yang tadi udah dibuat untuk listing di Coinbase. Ya mudah-mudahan juga tercapai gitu ya. Jadi menjadikan sebuah berita yang sangat positif lah untuk Shiba Inu. Jadi itu adalah beberapa alasan kenapa teman-teman masih harus hold keras Shiba Inu. Bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan video kali ini, boleh aja langsung like, komen, dan bantu juga share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu bisa membantu mendatangkan investor-investor baru yang tertarik ke Shiba Inu. Karena saya dengar Shiba Inu Army itu sangat kuat gitu ya. Jadi boleh aja bantu saya untuk like dan viralkan video ini. Siapa tahu ya bisa membantu kalian juga untuk membuat Shiba Inu lebih dikenal oleh orang banyak. Oke, terima kasih yang udah menonton untuk hari ini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.